Bagaimana Bu Ervina? Ya, Kedengaran, Ji? alhamdulillah. Kedengaran Iya. suaraku? Oke. Iya. Iya, tapi Pak Idris suara tak, mikrofon tak dulu. Bagus saya. Kapan, Dik? Tutup saja mikrofon sama kamera yang di bor. Bagaimana Bu Erni? Siap melakukan cooking bersama saya? Insya Allah siap. Ya, bagaimana? Kita duluan atau saya? Tanya dulu instruksinya sama Pak. Pak Hasil apakah langsung kita melakukan, Pak? Langsung praktek atau membahas dulu apa-apa yang mau dilakukan? Jadi kita bahas dulu. Iya. Kita membahas dulu skenario tak bahas. Tolong dibahas skenario-nya dulu. Ya. Bahas skenario-nya. Pokoknya gunakan waktu kita itu sampai lahir sebuah praktek coaching. Oke. Aduh, terdengar lagi suaranya Pak Sapaat. Bagaimana, Di? Ada suaranya Pak Sapaat? Keluar saja, Bu. Keluar saja, Di. Iya, keluar saja supaya tidak saling mengganggu toh. Nanti kita masuk kembali, Bu Erni. Baik, kita mulai ya, Bu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita pada sore hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu membahas apa-apa yang mungkin kita persiapkan sebelum melakukan praktik tersebut. Mungkin di sekolah Ibu Erni ada yang mungkin berupa kasus, mungkin bisa diceritakan kira-kira kasus apa yang nantinya Ibu Erni akan angkat dalam proses coaching ini. Ya, oke, terima kasih Bu. Jadi mungkin dalam percakapan kita nantinya, yang kita coaching nantinya, saya ingin mengangkat sebuah permasalahan pastinya yang ada di kelas saya sendiri. Jadi nanti di sini saya akan membahas atau meminta nanti pendapat Ibu bagaimana kira-kira jika di kelas saya itu ada siswa yang kurang memahami pembelajaran. Ya, maksudnya di sini siswa ini tidak konsentrasi sehingga dalam pembelajarannya dia tidak mengerti apa yang saya sudah ajarkan tadi. Ya, jadi nanti ini Bu, saya akan membahasnya nanti. Kita akan saling sharing kira-kira bagaimana nanti supaya saya bisa mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluarnya dalam sesi coaching nantinya. Oh iya Bu. Jadi itu berarti ada kasus yang akan nanti kita diskusikan, kita pecahkan secara bersama-sama. Kalau di sekolah saya sendiri nanti Bu, karena di sekolah saya itu saya mengajar di kelas 5, jadi anak-anak di kelas saya itu terkadang suka rancu pada saat kegiatan pembelajaran di kelas saya. Jadi mereka itu biasa tidak fokus belajarnya, bahkan ada yang suka mencolek-colek temannya, sehingga teman yang satunya itu terkadang mengeluh lagi, katanya Bu, ini si A lagi naganggu lagi. Ya, seperti itu. Jadi tentu saja pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung ada perasaan tidak nyaman. Artinya mungkin kita sudah bisa melangkah ke pembelajaran, tetapi kita harus lagi memberikan bimbingan kepada anak seperti ini. Jadi nanti kita sama-sama
saling berbagi, mungkin baik dari saya maupun dari Ibu Erni pernah mengalami hal yang seperti saya alami sekarang di sekolah saya. Ya. Jadi bagaimana? Mungkin sebelum kita memulai, kita samakan dulu persepsi ya. Iya. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu supaya tidak ada keambiguan, artinya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Artinya kita menyamakan pemahaman kita dulu terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Mulai dari siapa nantinya yang pertama yang akan melakukan percakapan ya. Kemudian apa-apa kira-kira yang perlu disiapkan ya. Iya Bu, iya. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita melakukan praktek coaching ini sendiri terkait kesiapan? Saya rasa tidak ada nih Bu. Mungkin kita langsung saja. Kita duluan atau saya duluan? Mungkin bagusnya kita mau dulu ya, supaya ya. Jadi Oke, bisa dimulai mungkin Pak Di, dimulai nih Pak Fasil. Kita latihan-latihan bisa aja dulu. Kira-kira nanti bagaimana tuh? Ya nanti kita saling memperbaiki toh, bilang apakah bahasa kita sudah pas, apakah sudah masuk alur tirta, karena yang ingin kita lakukan nanti adalah coaching sesuai dengan alur tirta itu sendiri. Ya. Bagaimana sudah bisa mungkin dimulai Di? Ya, kita mulai saja, kita saja dulu toh. Biasa saja dulu. Ya. Sambil kita nanti amati yang mana yang perlu nanti diperbaiki, yang mana perlu ditambahkan, apakah ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana. Ya. Tunggu dulu Bu. Sebentar ya Bu Erni. Iya Bu. Bisa kapan dimulai Bu? Bagaimana saya masih terlihat gitu? Iya. Cuma di sini tak putus-putus sih gambarnya, tapi tidak apa-apa. Suaranya jelas Ki. Oh, berarti pengaruh jaringan ya. Iya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir jaringan selalu bagus. Amin. Kalau suara tak bagus sih. Ya, yang penting suaranya dulu. Iya. Karena ada Ji ya. Silahkan Bu Erni. Ya. Assalamualaikum Bu Ervina. Waalaikumsalam Ibu Erni. Ya Bu Ervina, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja, alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Kita sama sehat. Ya, jadi begini ya Bu, hanya saja di sini saya mempunyai sedikit masalah nih Bu, dan saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak untuk berbincang-bincang dengan saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Erni? Oh ya Ibu, ya Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar ya Bu? Halo Bu Ervina? Halo Bu Ervina? Bisa Bu. Iya, insya Allah bisa Bu. Iya. Ya, jadi begini ya Bu. Apalagi selanjutnya? Tentu saja kah? Tentu ya. Saya dulu. Tentu saja boleh. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu nanti harapkan dari percakapan yang akan kita lakukan nantinya? Ya, jadi begini ya Bu. Saya nanti
ke depannya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya nantinya yang saya nanti ceritakan dengan Ibu, dan mungkin setelah saya menceritakannya nanti Ibu Irvina kepada Ibu Irvina, saya nanti bisa memberikan saya nanti bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan nantinya. Jadi itu ya Bu yang saya harapkan nantinya dari perbincangan kita nanti. Oh, jadi memangnya Ibu Erni selama ini ada masalah apa ya Bu Erni? Mungkin bisa diceritakan, di-share. Ya, jadi begini ya Bu, permasalahan yang saya hadapi itu ada di kelas saya, ya Bu, mengenai murid-murid saya. Kalau boleh tahu permasalahan yang Ibu Erni sedang hadapi saat ini itu seperti apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detailnya? Ya, jadi begini ya Bu, jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kesulitan dan kurang memahami beberapa pembelajaran yang saya berikan. Dan itulah yang membuat saya sedikit pusing, Bu, menghadapinya. Seperti itu ya, Bu. Baik, tadi Ibu Erni mengatakan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan kurang memahami pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira penyebab dari permasalahan ini itu di mana ya? Iya Bu, jadi sudah Bu, saya sudah memanggil dan sudah menanyakan ke anak tersebut. Ternyata anak tersebut ada yang menjawab bahwa dia ini belum sarapan, ada juga yang memang anak tersebut kurang memahami atau lambat dalam menerima pembelajaran. Jadi seperti itu ya kondisi yang Ibu Erni hadapi saat ini. Nah, kira-kira menurut Ibu seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan yang ada pada siswa tersebut? Ya Bu, jadi tentu saja di sini saya mengharapkan siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga saat saya memberikan pertanyaan, siswa dapat menjawabnya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Jadi siswa ini tidak hanya tinggal diam saja dan apabila ditanya hanya menggelengkan kepala. Nah, itu Bu harapan atau kondisi ideal yang saya harapkan. Iya Bu, iya. Sekarang kalau seperti itu, apakah ada hal-hal atau langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi Ibu alami ini? Iya Bu. Jadi di sini terpikirkan oleh saya, adapun langkah yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama mungkin saya bisa memberikan pemahaman ke siswa dulu Bu, bahwa sarapan itu sangat penting ya. Jadi mungkin saya bisa memberikan ke siswa arti pentingnya sarapan agar dalam pembelajaran itu siswa ini bisa konsentrasi dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Dan juga mungkin saya bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa dan menginformasikannya ke orang tua siswa agar memperhatikan atau memberikan sarapan kepada anak-anaknya setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Dan ada juga bagi siswa yang memang memiliki pemahaman yang lambat, mungkin saya berencana akan memberikan bimbingan yang lebih baik lagi, Bu. Iya, betul sekali Bu Erni. Sekarang, baik Bu, saya rasa itu adalah rencana yang sangat bagus ya menurut saya tentang mengingatkan murid akan pentingnya melakukan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi tujuan dari sarapan itu agar dapat berkonsentrasi dalam belajar dan murid yang lemah atau kurang memahami pembelajaran diberikan bimbingan lebih. Nah, menurut Ibu hal-hal seperti apa
yang akan Ibu berikan kepada siswa Ibu? Ya, ya. Jadi bagi siswa yang lemah tadi, Bu, yang kurang memahami pembelajaran tadi, Iya, iya. bimbingan ini yang saya berikan mungkin berupa latihan-latihan. Saya berikan latihan-latihan soal tentang pemahamannya, dan juga mungkin latihan soal juga untuk dikerja di rumah supaya dibimbing oleh orang tua mereka, supaya saya bisa dibantu oleh orang tua mereka, jangan di sekolah saja, untuk memperkuatlah pemahaman mereka. Kira-kira begitu, Bu. Wah, saya pikir apa yang Ibu Erni lakukan itu sangat menarik ya. Tetapi apakah Ibu terus membimbing murid tersebut? Ya, iya Bu. Saya akan membimbing anak ini sampai bisa. Sampai dia bisa memahami, sampai dia bisa memahami tentang pembelajarannya yang kurang tadi dalam pembelajarannya. Jadi rencana Ibu kapan kira-kira Ibu akan membimbing murid tersebut? Ya, untuk waktunya, jadi di sini tentunya saya tidak akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi saya akan menerapkannya setelah selesai pembelajaran atau di waktu murid jam-jam istirahat. Saya akan memanggil murid tersebut untuk membimbingnya terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari tadi. Ya, jadi ini tidak mengganggu ya, Bu? Tidak mengganggu waktu jadi, belajar murid di sekolah. Jadi Ibu memanfaatkan waktu istirahat tadi. Iya, Bu. Betul. Wah, itu bagus sekali ya, Bu Erni. Apa yang Ibu lakukan itu menurut saya sangat bagus. Terus apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu? Jadi di sini apa yang mau Ibu terapkan nantinya ya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Ya, ya tentunya Bu, insya Allah saya akan melakukannya dengan kontinu atau dengan terus-menerus dan secara konsisten sampai nantinya terlihat perubahan terhadap siswa saya, Bu. Itu, Bu. Ya, jadi sampai ada ya, sampai ada perubahan dari siswa Ibu ya. Jadi Ibu akan terus melakukannya dengan kontinu dan terus-menerus. Pertanyaan selanjutnya, nah terus kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dan siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini agar bisa terus terlaksana? Ya, tentunya dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan yang paling utama orang tua siswa, Bu. Jadi saya akan menjalin kolaborasi yang baik dengan beliau. Ya, seperti itu ya. Jadi Ibu juga melibatkan orang tua siswa ya dalam kegiatan Ibu nanti ke depannya. Iya, Bu. Wah, ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus ya rencana yang Ibu Erni lakukan. Jadi untuk kedepannya agar siswa dapat fokus dan bisa memahami pembelajaran dengan baik, Ibu akan terus menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa atau wali murid dan memberikan bimbingan lebih bagi murid yang membutuhkan. Kira-kira dari perbincangan kita ini yang kita lakukan hari ini, bagaimana perasaan Ibu Erni sekarang? Ya, alhamdulillah Bu. Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, bercerita sedikit dengan Ibu, saya merasa sedikit lega, Bu. Ya, jadi saya merasa sedikit lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu dan bisa mendapatkan solusi yang baik terhadap permasalahan saya tadi yang terjadi di kelas saya. Iya. Jadi alhamdulillah ya jika perasaan Ibu Erni sudah menjadi lebih lega, lebih rileks ya dari sebelumnya, mungkin karena Ibu berpikiran terlalu banyak ya, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Jadi saya ini juga merasa ya, jadi perbincangan kita pada hari ini saya juga merasa sangat luar biasa ya Bu Erni, dan saya mengharapkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya bisa dilaksanakan dengan baik, dengan konsisten
ya, dan dengan penuh semangat dan tentunya lebih bertanggung jawab lagi. Baik Ibu, apakah masih ada hal yang ingin Ibu diskusikan kepada saya terkait permasalahan Ibu? Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Ibu sudah bersedia mendengarkan curhatan atau masalah saya tadi. Iya, iya. Sama-sama Bu. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada lagi yang Ibu Erni rasa perlu Ibu ceritakan, share kepada saya terkait masalahnya, saya pamit ya Bu, undur diri dulu. Terima kasih karena Ibu Erni sudah berbagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Kita sholat dulu? Kita pending dulu Ya, sebentar? bisa. Nah, kita sholat dulu Minta sebentar. izin dulu. Ya. Minta izin Ada dulu juga sebentar. chatnya Bapak ini. Iya. Bisa sholat Iya. asar dulu. Oke, Pak, kita tutup nih saja. Kita off-kan ini dulu saja ya, kameranya. Iya, oke Bu.
Bagaimana Bu Erni, bisa kita lanjutkan? Ya, bisa Bu. Bagus sih jaringanku Bu Erni. Bagus Ji. Bentar aja suara Kak. Iya. Langsung mipalik saja, Di. Karena tadi Bu Erni sudah membahas tentang permasalahan yang Ibu hadapi terkait keseharian Ibu di sekolah, yaitu tadi apa tadi anunya Bu? Ya, jadi tentang siswa saya yang kurang memahami dalam pembelajaran. Kurang memahami pembelajaran yang saya berikan. Oh iya ya. Kalau saya untuk cooking kedua kita pada kesempatan hari ini yaitu membahas tentang kasus saya di mana siswa saya tadi itu ada yang suka jahil sama temannya, ya, sering mengganggu pada saat pembelajaran berlangsung. Baiklah Bu Erni, langsung saja kita mulai kegiatannya ya. Iya, iya Bu, iya. Silakan. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Ervina. Bagaimana kabar Ibu Erni hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat juga Bu. Jadi begini Bu Erni, saya ingin meminta waktu sedikit sama Bu Erni. Apakah Ibu Erni memiliki waktu untuk berbincang dengan saya pada hari ini? Ya, tentu saja Bu. Saya memiliki waktu untuk mendengarkan apa yang ingin Ibu ceritakan, apa yang ingin Ibu berbincangkan. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Bu, saya mempunyai sedikit kasus yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Erni. Apakah Ibu bersedia berbagi waktunya dengan saya? Insya Allah saya bersedia ya Bu. Memangnya setelah berdiskusi dengan saya, hal seperti apa yang Ibu harapkan? Setelah saya melakukan diskusi hari ini dengan Ibu, tentu saja ke depannya saya berharap ingin menemukan solusi terkait daripada permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Oke. Ya, tentu saja kita dapat berdiskusi. Malahan saya merasa senang ya Bu, jika saya bisa berbagi bersama Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira permasalahannya seperti apa ya Bu yang Ibu hadapi saat ini? Seperti ini Bu, permasalahan yang saya hadapi ini masih berkaitan dengan peserta didik yang ada di kelas saya. Ya, kalau boleh tahu peserta didik Ibu itu kenapa ya? Seperti ini Bu, di dalam kelas saya ada beberapa orang siswa yang sangat suka mengganggu temannya. Bahkan siswa ini suka membuat keributan yang pada akhirnya itu akan berujung pada pertengkaran. Jadi mereka ini bisa bertengkar karena siswa yang ini, Bu. Ya, nah, oh ya, jadi begitu ya Bu. Jadi di dalam kelas Ibu ada siswa Ibu yang suka jahil ya, yang suka mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira Ibu sudah menanyakan penyebabnya ya Bu. Kira-kira apa penyebabnya murid Ibu ini bisa berkelahi? Karena apa kira-kira ya Bu? Berdasarkan dari yang saya amati selama kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu, penyebabnya itu biasanya dipicu oleh beberapa hal sepele saja, ya. Salah satunya yaitu anak ini sepertinya dia menginginkan perhatian lebih dari saya dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Dan jika saya perhatikan, anak tersebut memang memiliki kesadaran yang masih sangat kurang dalam belajar. Dan itu terbukti dia ini sering mencolek
dan menjahili temannya yang lain pada saat saya sedang menjelaskan. Ya, oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Ya, jadi siswa Ibu tadi ini menurut Ibu dia menginginkan perhatian lebih dari Ibu ya. Jadi Ya, menurut Ibu seberapa besarkah harapan Ibu terkait perubahan sikap siswa Ibu tadi? kalau ditanyakan masalah harapan saya, Ya, tentu saja saya ingin Bu Erni dan saya sangat memimpikan murid yang saling menghargai dan yang menghormati pastinya satu sama lainnya, sehingga di dalam kelas itu dapat tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, kondusif, dan pastinya membuat siswa-siswa saya ini semuanya merasakan senang ketika mereka belajar di dalam kelas. Jadi itulah yang saya harapkan. wah bagus sekali ya Bu harapan Ibu. Ya, sekarang Ibu sudah tahu faktor penyebabnya tadi, kemudian penyebabnya dari masalah Ibu tadi, dan Ibu tadi sudah mempunyai harapan juga yang ingin Ibu harapkan untuk Ya, anak betul, Bu. peserta didik Ibu. Jadi, menurut Ibu kekuatan apa kira-kira yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Oh iya, baik Bu. Menurut saya, kekuatan yang saya miliki yaitu saya merasa saya perlu melakukan pendekatan secara personal kepada siswa yang eh, sering menjahili temannya ini tadi. Jadi saya perlu melakukan pendekatan secara dan bertemu secara tatap muka langsung ya, melakukan pendekatan personal dan saya ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebajikan dan kemungkinan jika perlu saya akan bertemu dengan orang tua mereka dan bersama-sama dengan orang tua mereka tadi ini membahas kasus yang sedang dihadapi anaknya dan berusaha mencari solusi yang tepat. Dan tentunya saya akan bekerja sama bersama dengan orang tua atau wali murid dalam membimbing anak ini sehingga anak ini dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi itulah yang akan saya kekuatan yang saya miliki, Ibu Erni. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mengapresiasi tindakan yang akan Ibu lakukan. Berarti di sini Ibu sudah membangun komunikasi positif ya Bu, terutama dengan orang tua siswa. Dan menurut saya itu tindakan yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira apa harapan Ibu dengan memilih langkah tersebut? Apa yang Ibu harapkan, harapan Ibu sehingga memilih langkah-langkah tersebut? Yang menjadi harapan saya dengan memilih langkah tersebut, Bu Erni, tentu saja saya ingin mereka memiliki kesadaran penuh dan tidak lagi berbuat hal yang sama, yaitu tidak lagi menjahili temannya, mengganggu temannya pada saat temannya belajar, dan berhenti membuat kegaduhan di kelas saya. Saya menginginkan mereka itu bisa saling menghargai, baik itu kepada temannya sendiri, kepada guru yang ada di sekolah, atau bahkan kepada siapapun yang mereka temui. Jadi itu adalah harapan saya, Bu Erni. Ya, oke Bu. Baik. Nah, untuk mewujudkan harapan Ibu, tentu saja Ibu di sini harus melakukannya secara berkelanjutan ya. Ya, iya Bu. Ya. Saya akan berusaha melakukan rencana yang sudah tadi saya susun secara berkelanjutan, terus-menerus sampai ini membuahkan hasil. Ya, oke. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindakan tersebut? Saya berencana melakukannya pada saat jam istirahat.
dengan tujuan agar kegiatan yang saya lakukan atau bimbingan yang saya lakukan dengan anak ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Jadi ini juga tidak mengganggu waktu belajar dari temannya. Dan tentu saja saya akan selalu mengingatkan, ya, tidak jemu-jemunya. Hampir setiap hari saya selalu mengingatkan kepada anak didik saya untuk mematuhi keyakinan kelas. Karena memang di sekolah kami itu ada keyakinan kelas yang kami buat sedemikian rupa agar mereka lebih disiplin dan lebih terarah dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah. Jadi saya selalu mengingatkan tentang kepada mereka tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk selalu dipatuhi. Seperti itu, Bu Erni. Ya, ya, bagus sekali, Bu. Ya, jadi di sini nanti Ibu jadi pastinya tidak akan mengganggu jam pelajaran ya. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan pada saat jam-jam istirahat, kemudian Ibu juga akan selalu mengingatkan kepada siswa Ibu tentang untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Baik, Bu. Bagus sekali. Selanjutnya, apakah komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang diharapkan nantinya? Komitmen apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah Ibu? Adapun komitmen saya dalam menyelesaikan kasus yang saya alami ini, Bu Erni, tentu saja saya akan melakukan tindakan ini secara berkelanjutan, terus-menerus, dan selalu konsisten melakukannya sampai terlihat ada perubahan pada anak yang melanggar ini. Jadi saya ingin tidak ingin melihat lagi ada di antara siswa saya yang apalagi pada saat kegiatan belajar berlangsung itu mengganggu konsentrasi teman lainnya dengan mencolek, ya, mungkin iseng-iseng saja begitu ya, mengisangi teman yang lainnya sehingga proses belajar itu menjadi rancu di dalam kelas. Jadi saya melakukannya secara terus-menerus. Oke, ya, baik, Bu. Ya, jadi di sini nanti Ibu akan melaksanakan secara berkelanjutan ya, Bu. Jadi berkelanjutan, secara konsisten, terus-menerus, sampai Ibu nanti akan mendapatkan perubahan tersendiri terhadap siswa Ibu tadi. Baik, Bu. Nah, menurut Ibu, siapa sajakah yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Iya, Bu. Jadi saya berharap yang dapat membantu saya itu adalah semua yang ada dalam warga sekolah saya, terutama itu kepala sekolah, karena dia yang memegang peran penting semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi saya sangat berharap ada kolaborasi yang terjalin antara saya dengan kepala sekolah saya. Kemudian selain kepala sekolah, saya juga ingin menjalin kolaborasi dengan melibatkan rekan sejawat dan orang tua dari siswa yang melanggar ini. Jadi ataupun orang tua lainnya, ya, semua wali siswa lah. Mungkin kita bisa melakukan kolaborasi bersama mereka. Jadi itulah yang akan saya libatkan, Bu. Ya, luar biasa ya, Bu. Luar biasa komitmen yang akan Ibu jalankan. Jadi Ibu di sini akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, dan jauh lebih penting juga kolaborasi dengan orang tua atau wali siswa. Itu menurut saya sangat penting memang, Bu, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kemudian selanjutnya bagaimanakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk ke depannya saya berencana tentunya saya akan membangun komunikasi, ya. Saya akan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa saya dan berusaha melakukan bimbingan
ini secara konsisten kepada anak yang bermasalah ini. Jadi saya ingin ada semacam keterlibatan aktif ya antara saya dan orang tua siswa saya ini supaya kita bisa bersama-sama mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak ini. Seperti itu Bu Erni. Ya, oke. Saya sangat salut Bu dengan tindakan yang akan Ibu lakukan. Karena menurut saya melalui tindakan yang Ibu lakukan nantinya itu sudah dapat membantu si anak ini untuk berubah dari sikapnya tadi yang suka mengganggu temannya, yang suka mencolek-colek temannya saat pembelajaran. Jadi mungkin di sini Ibu akan membimbingnya terus ya, melakukannya secara konsisten tadi, sehingga anak ini nanti bisa menjadi anak yang mempunyai pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya Bu, betul iya Bu. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbagi pengalaman dan berbincang-bincang dengan saya? Kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah sekali ya Bu, setelah saya share bersama dengan Ibu Erni terkait kasus yang saya hadapi di sekolah, saya merasa lebih lega ya, saya merasa lebih rileks ya, karena sudah mendapatkan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Jadi tidak ada lagi beban-beban, unek-unek yang mungkin tadinya ini tidak tercerahkan, masih menumpuk dalam diri saya. Alhamdulillah setelah saya berbagi pengalaman ini, berbagi kasus ini dengan Ibu Erni, saya merasa menjadi lebih nyaman dan tentunya saya merasa juga lebih bersemangat lagi untuk menyelesaikan kasus yang sedemikian ini agar dapat untuk mencarikan solusi terbaik ya untuk anak-anak didik saya di sekolah. Jadi seperti itu perasaan saya setelah saya share berbagi cerita bersama Ibu Erni. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi kita merasa sama-sama senang ya, sama-sama lega juga. Masalah Ibu bisa terselesaikan dengan baik, bisa mendapatkan solusi ya dengan perbincangan kita tadi. Karena saya merasa apa yang kita lakukan hari ini begitu luar biasa ya Bu. Kita bisa sama-sama mendapatkan banyak ilmu baru juga yang dapat kita pelajari bersama. Semoga saya mengharapkan semoga ke depannya Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dan bisa menjadi lebih semangat lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi nantinya. Kemudian baik Bu, apakah masih ada yang ingin Ibu diskusikan lebih lanjut lagi atau bagaimana? Kalau ditanya seperti itu Bu Erni, saya pikir cukup ya Bu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu Erni luangkan. Ibu Erni sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, cerita saya ya terkait kasus-kasus yang selama ini saya alami. Itu saya merasa sangat puas sekali. Saya sudah mengeluarkan semua unek-unek saya sudah berbagi masalah-masalah saya, dan itu membuat saya sangat tercerahkan ya Bu. Jadi saya pikir cukup dan terima kasih atas waktunya Bu Erni berikan kepada saya. Ya, sama-sama ya Bu. Jadi kita bisa sama-sama bisa berbagi, bisa saling bertukar pikiran lah ya dalam menyelesaikan permasalahan Ibu. Baik Bu, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin Ibu diskusikan, saya pamit undur diri ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Erni. Ya, demikianlah
bisa kita kembali ya. Jadi tadi demikianlah ya 2 kasus yang mungkin kita share bersama-sama ya. Hampir dari kasus yang kita tadi sempat praktikkan dalam cooking, hampir semuanya mungkin kita mengalami hal serupa sebetulnya ya Bu Erni. Betul, Karena betul. memang karakter anak-anak itu, apalagi kita ada di SD, itu terkadang iya berbeda. Bahkan ada ya masalah, ada saja masalah-masalah yang sering ditimbulkan, yang mungkin membuat kita itu terkadang bagaimana cara kita menyelesaikan kasus ini ya. Jadi Iya Bu, iya betul. di sini kita berbagi sama-sama, bersama-sama mencarikan solusi terkait kasus-kasus seperti ini. Adapun untuk selanjutnya mungkin ini adalah gambaran untuk kegiatan yang akan kita lakukan esok harinya. Iya, jadi mungkin terhadap permasalahan Ibu juga tadi, saya juga sering mengalami. Jadi di sini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lagi ya. Jadi cara menyelesaikannya, kalau ada anak begini cara menyelesaikannya kita coba dengan cara ini ya. Jadi di sini saya juga mendapatkan pengalaman baru dari Ibu tentunya terhadap permasalahan yang Ibu angkat tadi, terhadap yang sudah kita perbincangkan bersama-sama. Jadi mudah-mudahan juga besok mudah-mudahan kita bisa melaksanakan coaching ini nanti dengan baik lagi ya Bu dari yang sebelumnya. Betul Bu. Insya Allah kita diberikan kemudahan, kesehatan ya. Kemudian yang paling penting juga jaringan tidak mengalami kendala ya. Jangan sampai, karena jangan sampai kita sudah mempersiapkan, berlatih, menyusun konsep, tapi jaringannya tidak memungkinkan, jadi sama halnya ya. Jadi di sini mungkin kita sama-sama berdoa ya setelah sholat supaya apa yang besok bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu, betul Bu. Bagaimana itu Bu yang terkait ada kan refleksi ya? Mungkin kita bisa tanyakan nanti sama Bapak bagaimana, apakah dimasukkan nanti di di ruang kolaborasi di PPT-nya toh ataukah di PPT-nya ataukah kita kirim secara apa? Mungkin nanti kita bisa tanyakan saat saat kumpul nanti toh. Ataukah mungkin kita bisa langsung melakukan refleksi setelah kegiatan berdiskusi ya? Ataukah bagaimana? Kan refleksi ini kan tentang perasaan kita juga toh. Berarti sama itu apa yang seperti tadi kita lakukan. Toh. Tadi kan kita sama-sama sudah merefleksi kegiatan. Nah, menurut Bu Erni, dari kegiatan yang kita lakukan ini pada hari ini, ada tidak kira-kira yang mungkin masih perlu kita sempurnakan? Kira-kira apanya yang bisa, ataukah mungkin sudah cukup, sisa kita permantap, perbanyak latihan, mengulang-ulangi. Oke, jadi kalau menurut saya Bu, saya rasa tadi sudah mencakup semua ya tentang alur tirtanya, sudah mencakup semua tujuannya. Tujuan kita kan tadi sudah ada semua tujuannya. Jelas. Sudah ada bagaimana caranya kita tadi menyelesaikannya, dengan cara apa ya. Saya rasa kemudian tindakan apa yang akan kita ambil ya, observasi dan sebagainya. Saya rasa sudah ada semua ya Bu. Jadi mungkin untuk nantinya kita perbanyak berlatih lah supaya besok lebih lancar ya. Lebih lancar dan lebih baik lagi kita melaksanakannya. Mungkin itu dari saya. Apalagi kan ini secara virtual ya, jadi apalagi tentu saja itu pengalaman baru bagi kita. Kalau biasanya kita itu sharingnya, kalau ada permasalahan biasanya kita sharing melalui KKG atau dengan cara bertatap muka, tapi kali ini berbeda ya, karena kita virtual. Betul Bu, betul. Iya. Jadi bagaimana sisa 4 menit mungkin
Menarik sekali ya. Banyak Betul, pengalaman menarik baru yang sekali. kita dapatkan dari kegiatan ini. Banyak Betul sekali sekali, Bu. ilmunya. Iya. Iya. Sampai jam berapa Bu Erni? Tadi Bapak bilang 16.30 ya kalau tidak salah. Berarti yang 30 menitnya kita masuk lagi ke Nanti kita masuk di room. Mungkin itu saja Budi. Jadi mungkin nantinya kita permantap lagi dengan cara latihan-latihan ya. Ya. Berbanyak latihan supaya besok bisa berjalan dengan baik, dengan maksimal, sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, demikian instruksinya Bapak. Dulu. Ya, Bapak Ibu silakan masuk di main room. Ya, ya silakan yang masuk di main room. Ya, nanti di main room silakan kalau ada yang mau dibahas lagi. Hah? Silakan masuk di main room ya. Iya. Semuanya masuk di main room. Bagi yang tinggal di main room, tidak usah